Mu'alif itu mengesankan atau nasihati kita. Kamu itu kalau mau nasihati orang, tolong kamu sendiri juga melakukan. Tapi itu kemudian ditentang oleh beberapa ulama. Orang nasihat itu nggak harus seperti itu. Bahkan madhabu ahli sunnah wal jamaah itu tidak seperti itu. Jadi kalau kayak kita sukanya ngajak baik, maka istighfar kita itu untuk apa? Istighfar kita ya untuk amal-amal yang tidak kita lakukan. Bahwa kemudian ada omongan baik kita diamalkan orang, itu gak butuh istighfar. Amartuka perintah ingsun ing sira al khaira ing kebagusan lakin mak tamartu tapi ora tampa perintah ingsun bihi kelawan al khair wa mastaqamtu lan ora ajeg ingsun ora istiqomah ingsun fama mongko utawi apa iku qauli faedai ai samratu qauli faedai ucapan ingsun la kamaring sira istaqim nyatane ucapan istaqim utawa ngene fama mongko utawi apa iku qauli faedai oleh ingsun ngucap laka maring sira istaqim ing lafat istaqim. Istaqim istiqomah sira, jejeg sira, ajeg sira terserah. Wala tazawwatu lan ora ngalap sangu ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan. Walam usolli lan ora salat ingsun siwa fardin. Ing sakliyane salat fardu walam asumi lan ora poso sapa ingsun. Walam asumi lan ora poso sapa ingsun. Wala tazawwatu lan ora ngalap sangu sapa ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan utawa amal tambahan. Walam usolli lan ora salat ingsun siwa fardin ing saliyane salat fardu walam asumi lan ora poso ingsun ai siwa fardi. Terus ini dawe syari musannif terinspirasi dari dawu Allah Subhanahu wa taala kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Akan ada akibat yang sangat mengerikan di hadapan Allah kalau kita ngomong atau ngajak hal-hal baik sedangkan kita tidak melakukannya. Dari situ kemudian musannif bikin satu syair astaghfirullah min qaulin bila saya mohon ampun karena saya kasih nasihat padahal saya sendiri tidak melakukan. Ini kayak saya pengen banyak keturunan padahal saya amartukal khaira lakin mak tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakas takimi. Saya selalu perintah hal-hal baik, cuma saya tidak pernah melakukan kebaikan itu. Saya selalu minta semuanya untuk istiqomah padahal saya sendiri belum istiqomah. Terus apa faedahnya saya ngomong istaqim? Saya tidak punya banyak modal untuk menghadapi kematian. Saya tidak punya banyak amal sunnah, tidak punya banyak kesunahan-kesunahan yang saya lakukan. Tidak ada wadifah-wadifah yang istiqomah saya lakukan. Bahkan puasa saya hanya puasa fardu. Kayak aku lah ya. Posone mek poso fardu. Aku kok poso sunnah. Oh berarti utangku akeh. Artinya menjadi fardu, paham kowe? Oh no. Dan aku mesti duwe utang, gak tahu gak? Aku gak mesti duwe utang. Tahu ding gak duwe utang Covid ke lah. Covid kayak gak duwe utang aku. Susah. Tanggal 29 aku duwe utang susah. Kok iso gak duwe utang ya? Piye ceritanya? Saya juga tidak punya sholat kecuali sholat ikut dawe mu'alif. Cuma ngeten. Mu'alif itu mengesankan atau nasihati kita. Kamu itu kalau mau nasihati orang, tolong kamu sendiri juga melakukan. Tapi itu kemudian ditentang oleh beberapa ulama. Orang nasihati itu nggak harus seperti itu. Bahkan madhabu ahli sunnah wal jamaah itu tidak seperti itu. Wa ba'duhum ja'alal istighfar munsaban 'alal qayyid faqat. Ini adamal amal. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah. Qaul fi dzatihi ta'ah. Gini ya.
kamu itu kalau mau nasihati temanmu, tolong nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang Kalau kamu melihat temanmu ini kayaknya punya potensi baik, nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang benar, orang baik, orang Iki madhab ahli sunnah memang gitu. Karena nasihat itu satu ketaatan. Falyahtaju lil istighfar. Kamu nasihat itu sudah baik, ndak butuh istighfar untuk itu. Artinya musannaf istighfar karena merasa tidak baik tapi ngajak baik, itu murni litawadu. Paham gak? Murni untuk menunjukkan tawadhu beliau. Karena tidak mungkin sekelas beliau tidak memiliki banyak amal, tidak memiliki banyak kebaikan. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah fala yahtaju lil istighfari minhu wa adamal amal tarku ta'ah fayahtaju lil istighfar minhu. Jadi kalau kayak kita sukanya ngajak baik, maka istighfar kita itu untuk apa? Istighfar kita ya untuk amal-amal yang tidak kita lakukan. Bahwa kemudian ada omongan baik kita diamalkan orang, itu gak butuh istighfar. Itu sudah kebaikan sendiri. Jadi awake dhewe iki balance malahan, paham gak? Cowok ahli sunnah malah balance, ngejake wapi padahal busuk kelakuane. Bagus itu. Tapi kita tetap istighfar. Untuk apa? Ya istighfar karena kita belum bisa mengamalkan, kita hanya masih bisa ngajak baik, ngajak kebaikan. Li'anna adamal amri wan nahyi maksiatun. Bahkan kalau kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi anil mungkar, kita malah maksiat. Double maksiat kita. Kita sudah tidak melakukan kebaikan, kita juga tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Wa adamal amal maksiatun. Paham gak? Double. Dosa kita double. Kita sudah tidak amal, kita juga tidak amar ma'ruf. Wa taqlilul ma'asi matlubun ma'amkan. Apapun meminimalisir kemaksiatan itu perintah Allah Ta'ala. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-ingkar alal jullas. Ingat-ingat ini. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-ingkar alal jullas. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayya'muruha bisatri wajhiha. Wes, paham gak? Maka dari situ kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah misalnya kamu ini kerjanya adalah apa lali aku jenenge tukang bagi dem-deman apa jenenge ada pegawai yang tugasnya hanya bagi itu benar itu apa oh bukan bartender, bukan. Ya oke bartender ya nggak apa-apa, tapi bukan itu maksud saya. Itu waiters itu. Jadi dia tugasnya hanya mengantarkan minuman-minuman itu ke mejanya atau ke tempatnya. Paham weh? Tugasnya begitu. Dia masih berkewajiban untuk kemudian amar ma'ruf nahi anil mungkar. Minimal kalau dia tidak mampu untuk nahi anil mungkar, dia harus ingkar dengan mereka yang duduk di situ, walaupun kerjaannya kayak gitu. Paham gak? Weh? Dia harus ingkar. Kamu semua ini salah dalam hatinya. Dia harus ngomong, kamu semua ini keliru, kamu semua ini maksiat. Neng atine, padahal dia penggaweane, padahal rezekinya dari putaran-putaran itu, paham gak? Loh, yang kedua langsung ngeri. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayya'muruha bisatri wajhiha. Bahkan ketika ada laki-laki kemudian masuk ke prostitusi, dia berzina dengan perempuan yang ada di situ, dia pulang harus nasihati, besok ditutup ya wajahnya, besok kudungan ya. Paham gue? Pelaku gak itu? Ngeri. Dia pelaku, tapi meninggalkan tempat itu, dia tetap berkewajiban meminimalisir maksiat. Minimal ngomongi, besok kudungan ya, kan iki Ramadan. Paham? Ngono. Walhasil
amal itu sendiri, ajaan kebaikan itu sendiri. Semua ada nilainya. Inda ahli sunnah wal jamaah. Bahwa kemudian beliau dengan penuh tawadhu kemudian merasa banyaknya amal yang belum bisa ia lakukan, yang belum bisa beliau lakukan, itu luar biasa. Paham Murah? Padahal tidak mungkin ada orang punya hubungan sedekat itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia tidak membangun amal-amal yang istimewa. Pun.